Halo kawan-kawan, apa kabar semuanya? Semoga kita sehat-sehat saja. Ya, di video kali ini saya akan membahas tentang penggunaan dempul yang sudah diaplikasikan di dinding belakang ini. Rumah ini ditawarkan kepada saya untuk mengecat ulang, tetapi sayangnya dinding ini atau dempul di dinding ini harus dikupas semuanya, wajib. Kenapa? Dempul yang ditempelkan di dinding itu sudah mengelupas semuanya akibat kena hujan panas yang tidak stabil. Dalam video ini saya akan membahas kepada teman-teman semuanya, khususnya bagi pemula ataupun yang masih awam. Bukan berarti menggurui apalagi mengajari. Saya hanyalah berbagi sesuai dengan fakta dan pengalaman saya di lapangan, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mari kita simak. Seluruh dinding di belakang ini didempul menggunakan dempul instan, dan saya rasa itu adalah kesalahan yang fatal. Kenapa? Rumah ini baru 3 tahun sudah dihuni, maka sudah seperti ini kejadiannya. Cat digunakan yang mahal-mahal, namun sayang sia-sia saja karena dempul yang ditempelkan di plester tersebut sudah mengelupas habis. Itu disebabkan karena dempul instan tidak tahan terhadap cuaca yang tidak stabil, hujan, panas berganti-gantian. Lalu, tujuan saya membuat video ini apa? Untuk teman-teman semuanya, tujuannya agar ada pengalaman dari video ini, supaya teman-teman semuanya tidak membuat hal seperti ini. Yang artinya, jika terjadi seperti ini, maka biaya yang teman-teman keluarkan semua sungguh besar. Ya, dalam dinding ini saya disuruh untuk memperbaiki dinding ini semuanya. Tetapi saya tidak mau mengerjakan terlebih dahulu sebelum membuat harga yang deal. Artinya, harga yang saya minta untuk membolo dinding ini semuanya yaitu 2 kali bahkan 3 kali lipat dari umumnya. Kenapa? Pekerjaannya repot. Mesti di remover dulu, dikupas habis seluruhnya karena dinding ini semuanya memang sudah benar-benar rusak. Cat yang digunakan pun di dinding tersebut adalah cat yang berkualitas tinggi, tapi tidak ada gunanya. Nah, mungkin di antara teman-teman banyak yang mengatakan mendempul dinding menggunakan dempul instan itu sangat bagus, tapi menurut saya itu tidak. Itu tidak. Apa saja kekurangan kalau menggunakan dempul instan pada dinding seperti ini? Satu, mendempul dinding itu tidak bisa langsung tebal, tidak seperti menggunakan acian, ya. Karena pengeringannya terlalu lama. Beda dengan acian semen biasa, ya, beda dengan semen acian biasa. Yang kedua, jika dempul itu terlalu tebal akan mengelupas sendiri, seperti yang di sini. Itu akibat dari menggunakan dempul secara berlebihan dan tebal, ya. Yang ketiga, di saat ada cuaca panas teriknya matahari segala macam, dia juga tidak tahan. Bukti di dinding ini membuktikan bukan hasil rekayasa, ini semuanya fakta. Ini semuanya fakta. Memang di saat pertama-pertama kita mengaplikasikan dempul seperti di atas, seperti di belakang ini, dalam 1 tahun 2 tahun tidak ketemu, ya, tidak ketemu. Jadi nanti setelah ini, rumah ini baru 3 tahun setelah dihuni, maka sudah seperti ini hasilnya. Nah, keempat, jika dempul itu kena air hujan, dempul itu akan meresap air dan menyimpan air sehingga mengakibatkan rembesan di dalam atau di dinding paling dalam. Dan itu juga akan merusak cat yang bagian dinding dalam karena air yang dari luar akan menembus plester, diresap oleh batu bata dan diresap lagi oleh plester di bagian dalam dan masuk ke cat bagian dalamnya juga, akhirnya merusak. Dan yang kena 2 kali lipat juga, cat di luar kena, cat di dalamnya juga kena. Saya ajak teman-teman untuk mengelilingi rumah ini semuanya. Saya membuat video ini sudah izin dengan pemilik rumah, ya, sudah izin dengan pemilik rumah, sehingga saya berani membuat video ini, mengambil gambar ini untuk teman-teman semuanya agar bermanfaat, dan khususnya juga teman-teman yang pemula ataupun yang masih awam dan juga yang mau membuat rumah dapat hikmah di balik ini dan lebih bijak di balik ini semuanya. Saya tidak mengatakan bahwa dempul itu tidak baik, ya. Penggunaan dempul
Penggunaan dempul itu tidak dianjurkan untuk seluruh ke permukaan dinding seperti di belakang ini. Itu salah. Ya, akibatnya ya seperti ini. Penggunaan dempul itu hanya digunakan untuk bagian-bagian yang kasar sedikit saja, bukan untuk keseluruhan. Jika teman-teman menggunakan untuk dempul keseluruhannya, maka seperti di belakang hasilnya. Saran saya kepada teman-teman semuanya, gunakanlah acian semen biasa daripada menggunakan dempul. Karena acian tahan terhadap cuaca apapun. Cuaca yang ekstrim segala macam, pokoknya dia tahan dari berbagai cuaca yang tidak stabil. Itulah keuntungan menggunakan acian. Sementara kalau kita menggunakan dempul, kita ginikan saja itu sudah tergores dan mudah terbuka. Lihat di dinding ini tanpa dikupas malah terkupas sendiri. Itu karena dempulnya memang rusak, sudah dimasuki oleh air dan dempul tersebut juga meresap air, akhirnya dia udah rusak, daerah katanya sudah tidak ada lagi, akhirnya mengelupas sendiri. Silakan dilihat. Ini kenyataan, bukan mengada-ngada. Semoga di video ini teman-teman bisa lebih bijak dan lebih pandai lagi di saat teman-teman semuanya membuat rumah. Apalagi di luar seperti ini, di bagian dinding luar seperti ini semuanya sangat-sangat tidak disarankan untuk menggunakan dempul instan seperti yang terlihat. Ini semuanya dempul instan. Bukan berarti tidak menggunakan dempul. Boleh menggunakan dempul, tetapi untuk bagian-bagian yang rusak saja, yang kecil-kecil saja, bagian bidang yang kecil saja, tidak seperti yang terlihat di belakang ini. Menurut beberapa teman-teman saya, katanya mengaplikasikan dempul sebagai ganti acian lebih baik dan lebih cepat. Tetapi kalau menurut saya sesuai fakta, saya rasa itu tidak. Saya lebih memilih acian daripada menggunakan dempul instan untuk dinding selebar ini. Untuk teman-teman semuanya, kajilah masa panjang rumah Anda sendiri, karena rumah itu adalah istana Anda sendiri, istana teman-teman semuanya. Ya, nggak masalah, nggak apa-apa jika memang teman-teman sudah banyak uang. Ya, berarti itu rusak, bikin lagi. Ingat, memperbaiki dinding ini. Kalau saya jujur, 3 kali lipat dari hal yang biasanya, dari yang umumnya. Sebab begitu banyak pekerjaan di dinding ini, memang harus dibuka semuanya dempulnya. Dan kalau saya, misalnya, setelah selesai pembukaan dempul, maka saya aci ulang. Saya harus menggunakan acian lagi sehingga kualitasnya lebih baik dan jangka panjangnya pun lebih lama. Ya, untuk teman-teman, kenapa saya harus menganjurkan menggunakan acian daripada dempul instan? Ya, karena memang acian tuh lebih baik kualitasnya daripada menggunakan dempul. Dia mau kena hujan, mau kena panas, cuaca yang tidak stabil, itu tidak menjadi masalah. Seperti ini. Ini juga bagian luar, ini menggunakan acian. Dan aciannya pun masih utuh ya. Nah, di sini juga akan lebih baik, hasilnya lebih baik lagi. Lihat teman-teman, di dinding ini banyak sekali yang terlalu banyak yang kasar-kasar, dan itu tidak didempul dengan benar ya. Itu tidak didempul dengan benar. Seluruhnya dinding itu kasar semuanya walaupun sudah didempul, tetapi masih dicat juga dengan cat yang berkualitas. Sayang amat kan? Ini teman-teman perlu perhatikan hal seperti ini. Jangan terjadi kepada teman-teman hal seperti ini. Itulah gunanya saya membuat video ini, agar teman-teman lebih bijak lagi. Itu apa keuntungan kalau menggunakan dempul instan seperti ini? Ya, keuntungannya menurut saya cuma satu. Yaitu di saat kita sesudah mengaplikasikan dempul seperti ini di dinding, keuntungannya yaitu warna cat lebih mudah padat. Umpamanya kita sudah mendempul seperti ini, lalu kita cat, lebih cepat padatnya karena memang dasarnya putih. Nah, sementara kalau di acian hitam masih lama proses untuk membuat warna catnya menjadi padat. Tetapi itulah gunanya cat dasar ataupun alkali. Ya, alkali ataupun cat dasar itu warnanya putih ya. Jadi kenapa saya menganjurkan 2 kali sampai 3 kali timpa, ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan kepadatan warna yang lebih baik. Itulah tujuannya, dan serta menghilangkan retak seribu dan juga retak rambut di plaster aci. Tidak percaya, cobalah buktikan ya. Cobalah teman-teman buktikan, benar nggak bahwa retak seribu bisa hilang dengan satu alkali yang berkualitas dan cat yang berkualitas. Coba sendiri ya, coba sendiri.
Nah, dengan video ini dan dinding yang fakta di belakang, semoga kita dapat hikmah dari video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan bagikan di media sosial teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan, harap sampaikan di kolom komentar di bawah. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu di video yang berikutnya. Salam.